Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menuntaskan seluruh topik nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu dengan episode terakhir ke-48 dengan judul Penghakiman Tahta Putih Besar, Langit Baru dan Bumi Baru. Cukup berat topik yang kita pelajari di episode-episode sebelumnya. Untuk beberapa episode selanjutnya, kita mengambil topik yang relatif ringan. Sekalipun demikian, sama sekali tetap tidak boleh kita abaikan, yaitu serangan-serangan dari umat Kutim terhadap kekristenan. Ini tanggung jawab kita semua untuk menghindarkan umat Kristen yang polos agar tidak terseret oleh pengajaran yang disebarkan oleh nabi umat jimat itu. Dari isi pengajaran, sebenarnya kita tidak perlu khawatir atas pengaruh kitab suci mereka, yaitu Al-Langit, terhadap umat Kristen. Karena secara nalar sehat, isi Al-Langit tersebut secara otomatis akan ditolak oleh adat dan budaya bangsa kita yang sedemikian luhur dan memiliki moralitas yang tinggi. Tetapi para penyesat-penyesat mereka yang murtad dari kekristenan dan masuk ke agama jimat melakukan manuver yang cukup cerdas dengan mengatakan bahwa Tuhan mereka dengan Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang sama. Mengapa mereka memerlukan klaim seperti itu? Saudara-saudara yang terkasih, itu wajib mereka lakukan dikarenakan agar apa yang tertulis di kitab suci mereka menjadi memiliki akar sejarah. Apalagi bila mereka berhasil mengaitkan sejarah agama jimat ke dalam timeline atau garis sejarah agama Samawi atau Abrahamik, terlebih pada kekristenan. Inilah kamuflase yang merupakan ciri khas agama ini yang mengizinkan umatnya untuk berbohong. Secara klaim agama yang langsung turun dari sorga, termasuk kitab sucinya melalui wahyu yang diperoleh Nabi Kutim, maka tidak dimungkinkan agama ini memiliki kisah sebelum Kutim memperoleh wahyu. Keterbukaan teknologi internet memperlihatkan ternyata tidak memungkinkan kitab suci mereka dapat berdiri sendiri. Iya, Al-Langit tidak ada artinya tanpa Alkitab. Klaim mereka sebagai kitab suci yang sudah lengkap dan sempurna yang jatuh dari langit menjadi berubah sebagai kitab suci penyempurna. Entah apanya yang disempurnakan. Seluruh dunia termasuk umatnya juga menjadi bingung. Secara moralitas, Al-Langit adalah kitab suci yang tidak pantas disebut sebagai kitab suci. Ini terlihat dari buah pengajaran yang penuh dengan seksualitas dan amarah. Bila Allah STW mereka tahu apa yang dilakukan penceramah mereka ini yang menyantelkan Tuhan mereka ke Allah Yahweh, maka itu merupakan perbuatan syirik yang menduakan Allah dan sangat haram dilakukan di agama manapun. Tetapi
Justru disinilah kejahatan para penceramah mereka ini. Mereka inilah perusak toleransi yang sesungguhnya. Ironisnya, justru mereka yang dielu-elukan sebagai pemberani, sekalipun yang diajarkannya adalah kebodohan dan pembodohan. Saudara-saudara yang terkasih, yang lebih mengerikan, semua itu bisa tidak disadari ataupun tidak diperdulikan oleh penganut agama ini, dikarenakan kebanyakan mereka tidak mengerti isi kitab sucinya. Sekalipun sekarang sudah ada terjemahannya, tetap mereka tidak bisa, atau lebih tepat bila dikatakan tidak diperbolehkan untuk memiliki pengertian sendiri. Karena itu, tetap wajib mengacu pada tafsir para ulama mereka. Artinya, umat tidak diizinkan untuk menafsirkan apa maksud Allah, Nabi Kutim, atau kitab suci al-langit. Untuk mengantisipasi kebohongan penceramah agama jimat ini, seluruh umat Kristen cukup dengan tersenyum berkata kepada umat Kutim, "Bila Allah kita sama-sama Allah Yahweh, maukah Anda mengganti nama Allah STW Anda dengan Allah Yahweh? Sama seperti seluruh penganut agama Samawi atau agama Abrahamik, atau agama yang berada pada timeline atau garis waktu atau rel yang sama, yaitu agama Samaria, Yahudi, dan Kristen, yang mana ketiganya memiliki Allah yang sama, yaitu Allah Yahweh, sekalipun dengan ritual penyembahan yang berbeda. Inilah yang tidak bisa kita peroleh dari agama jimat. Untuk memahami ini, kita perlu mengenali sekilas tentang agama jimat ini. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya video-video kita berikut bukan hal yang baru yang pernah kita bahas. Kita sudah berkali-kali membahas tentang adanya agama yang sangat aneh, yang isi pengajarannya bertentangan dengan agama Kristen. Kalau agama Kristen memiliki kemiripan dengan agama yang normal, yang mana seluruhnya mengarah pada pengajaran yang mengutamakan etika moral serta bagaimana menjalin hubungan antar manusia sebaik mungkin. Tidak demikian dengan agama jimat ini. Mereka termasuk agama yang termuda di seluruh dunia. Tetapi cara mengimplementasikan ajaran al-langit sungguh sangat mengerikan. Seperti apapun kerasnya usaha mereka untuk memoles isi pengajaran mereka, tetap tidak bisa menutupi apa yang tertulis di kitab suci mereka. Yang luar biasa, demi mempertahankan agama mereka, maka mereka tidak segan-segan melakukan perubahan pada kitab suci mereka sendiri. Sungguh hal yang aneh. Umat ini hanya bisa pasrah di bawah ancaman. Dan mereka dengan sadar mengikuti sebuah agama yang tidak memiliki kebenaran di dalamnya. Dan dengan sadar juga, demi memperoleh kebenaran itu, mereka terpaksa sebagai saksi bisu melihat bagaimana kitab suci mereka, yaitu al-langit, mengalami perubahan demi perubahan. Saudara-saudara yang terkasih, untuk mengaburkan perbuatan mereka itu, maka
mereka meniupkan bahwa justru Alkitablah yang sudah dirubah-rubah. Inilah yang selalu mereka andalkan sekaligus untuk menekankan bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Klaim kitab suci mereka yang mengatakan Alkitab sudah dirubah, bahkan saya katakan dipalsukan, memang benar. Dan Alkitab palsu itu adalah kitab suci mereka sendiri, yaitu Al-Langit, yang mereka pegang setiap hari. Sedangkan Alkitab yang di tangan kalangan Kristen tetap sama seperti Alkitab abad pertama ketika masih dalam bentuk perkamen atau biblos. Bila pun ada perubahan, itu disebabkan oleh ejaan yang disempurnakan atau perkembangan bahasa di tiap negara, atau memungkinkan juga untuk lebih memperoleh arti yang lebih tepat. Yang pasti, makna tidak akan pernah berubah. Dan harus kita ingat, yang mengalami perkembangan itu adalah terjemahan Alkitab. Sedangkan edisi aslinya masih berada di museum sejak dahulu kala. Jadi, memang sangat mudah untuk men-tracing ulang tentang kesahihan sebuah terjemahan Alkitab, karena masih tetap memiliki standar atau acuan yang berada di museum. Apakah hal ini bisa diharapkan terjadi juga pada Al-Langit? Ini dengan tegas bisa kita katakan tidak mungkin. Karena di awal pengumpulan Al-Langit juga sudah dilakukan pemusnahan dari bermacam-macam jenis kitab mereka. Ini yang tidak disadari oleh kalangan umat Kutim ini. Berani mengatakan berdasarkan sudut pandang agama mereka atau kitab suci mereka dan tanpa memiliki rasa malu, secara sejarah sudah menyesatkan. Sebagai catatan, biblos adalah asal mula kata bibel yang merupakan nama sejenis ilalang atau tumbuhan air yang dikeringkan dan dibentuk seperti gulungan kertas. Saudara-saudara yang terkasih, memang itulah realita yang mengerikan bagi para pengikutnya. Tidak mengherankan kelahiran agama ini sendiri berlatar belakang yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh ritual agama pagan yang kental dengan ritual tarian keliling secara erotis untuk merangsang seksualitas diiringi persembahan penumpahan darah korban. Inilah ciri khas agama jimat, yaitu pengejaran kenikmatan seksualitas sampai ke sorga dan penggunaan kekerasan untuk mengejar sorganya itu. Dari sinilah lahir agama jimat yang dibawa oleh Nabi Kutim yang terpengaruh oleh agama Nasran di tanah Arab. Kutim mengatakan bahwa dia memperoleh wahyu ilahi di sebuah goa melalui malaikat, sekalipun tidak ada yang menyaksikan apa yang dilakukannya. Kemudian dijatuhkan ala STW lah kitab suci Al-Langit dari sorga, yang konon katanya langsung berbahasa sorga. Keterbukaan teknologi lah yang mempersaksikan betapa gilanya kitab suci Al-Langit ini.
yang ternyata merupakan Alkitab palsu yang sesungguhnya. Kutim ternyata menulis ulang apa yang dikatakan kerabat istrinya yang bernama Naufal bin Warsono, yang seorang pendeta agama Nasran. Agama Nasran adalah agama yang menolak ketuhanan Yesus Kristus. Dari sinilah asal-muasal kitab suci Al-Langit yang ternyata hasil menyontek Alkitab yang telah diselewengkan dengan mengkombinasikan ritual agama pagan berupa ritual seksual, diiringi penyerahan korban ke dewa-dewa. Ketika Naufal bin Warsono meninggal, maka berhentilah seluruh pengiriman wahyu ke Nabi Kutim. Dan Kutim merasa dunianya kiamat, dan dia sering hendak melakukan bunuh diri. Lahirlah agama Jimat, Nabi Kutim, kitab suci Al-Langit, dan Allah STW, yang merupakan agama antitesa Kristen, artinya agama tanpa kasih. Yang ada hanyalah angkara murka. Saudara-saudara yang terkasih, dari latar belakang kelahiran agama ini, maka kita tidak perlu heran apabila sasarannya adalah umat Kristen. Karena iblis yang berada di belakang agama ini memang memaksudkan hendak menghancurkan kekristenan. Inilah pengaruh pemalsuan Alkitab. Ajaran kasih yang memenuhi Alkitab berubah menjadi ajaran yang penuh dengan pemuasan seksualitas dan keangkara murkaan, yang mana untuk mengejar itu umat agama Jimat ini menjadi tidak memiliki nalar lagi. Umat yang bertingkah secara liar dan arogan dengan hanya berbekal pengetahuan yang sangat sedikit dari Nabi Kutim, yang seenaknya mencomot sana-sini secara sembarangan dari Alkitab. Setelah dibumbui dengan cerita-cerita kalangan pagan, lalu mengeluarkan kitab suci Al-Langit yang konon ditulis dalam bahasa sorga dan dijatuhkan langsung dari langit. Sungguh sangat mengerikan kebinasaan yang akan dialami sedemikian banyak pengikut agama ini. Mereka semua dibutakan dengan ajaran yang berdasarkan kenikmatan duniawi. Andai kata mereka mau menggunakan nalar sedikit saja, mengapa ada kitab suci yang mengajarkan pemuasan kenikmatan seksual yang segila-gilanya sampai ke sorganya? Semua nalar itu mati dan ditaburi dengan bunga-bunga berupa klaim-klaim bombastis. Saudara-saudara yang terkasih, bila saudara perhatikan dalam menyusun sebuah klaim, agama Jimat ini pertama sekali selalu membuat peraturan sendiri. Hanya berdasarkan sudut pandang agamanya sendiri, baru melakukan klaim yang sebenarnya simpel, tetapi daya ledaknya besar. Tidak heran bila melihat agama ini sangat arogan dan selalu ingin menang sendiri. Untuk mencapai tujuannya, tidak ragu-ragu melakukan segala cara, termasuk membunuh. Bila kita mendalami agama Jimat ini secara baik dan benar, artinya kita memahami benar-benar kehendak Tuhan mereka yang ada di kitab suci agama Jimat ini, yaitu Al-Langit,
maka kita akan menjadi manusia yang berbeda dari manusia umum. Memanglah, kalau kita perhatikan, agama jimat ini benar-benar bertolak belakang 180 derajat dengan agama Kristen atau dengan Allah Yahweh atau dengan Allah kalangan Samawi atau dengan Allah kalangan Abrahamik. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan Tuhan mereka sama dengan Tuhan orang Kristen, sementara Tuhan orang Kristen memenuhi ajarannya dengan kasih dan menjauhi percabulan? Bila umat jimat dikatakan tentang ini, maka mereka langsung membalas bahwa orang Kristen bebas selingkuh dan banyak hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh orang Kristen, bahkan dilakukan juga oleh para pemuka agama Kristen. Nalar mereka mati, sudah tidak mampu membedakan bahwa yang dilakukan umat jimat itu adalah ajaran kitab sucinya dan dicontohkan juga oleh Nabi Kutim. Tidak demikian di kekristenan. Tuhan dan Alkitab tidak pernah menyuruh perbuatan buruk itu. Bila orang menjalankan iman Kristen dari ajaran Kristus yang ada di Alkitab secara baik dan benar, maka dampak untuk orang sekitarnya adalah kasih dan damai sejahtera. Sebaliknya, bila umat agama jimat menjalankan ajaran nabi mereka yang bernama Kutim yang ada di kitab suci Al-Langit secara baik dan benar, maka dampak untuk orang sekitarnya adalah ketakutan secara terus-menerus yang meneror setiap orang, termasuk meneror penganut agama jimat ini sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, seluruh dunia bersyukur karena kitab suci Al-Langit ditulis dalam bahasa sorga. Dengan demikian, sangat banyak umat agama jimat ini yang tidak dapat menjalankan ajaran Nabi Kutim secara baik dan benar. Keuntungannya bagi umat manusia, di sebagian sisi dunia masih dapat dihuni dengan tenang. Inilah bentuk campur tangan Tuhan kepada seluruh manusia di muka bumi, agar tidak porak-poranda akibat mengikuti ajaran Nabi Kutim dengan kitab suci Al-Langitnya. Tidak terbayangkan bila umat agama ini semua mampu berbahasa sorga, kerusakan yang diakibatkannya sangat besar. Tetapi bagi umat Tuhan tidak usah cemas, karena Allah telah berjanji akan tetap setia menyertai kita sampai akhir zaman. Sekalipun di seluruh dunia, umat agama jimat ini mampu berbahasa sorga dengan sangat baik. Tetapi perkembangan di banyak negara, terlebih yang bahasa nasionalnya adalah bahasa sorga, memperlihatkan begitu banyaknya ayat-ayat yang ditolak dari kitab suci Al-Langit. Bahkan sangat banyak yang mulai menolak ajaran Nabi Kutim serta kitab suci Al-Langit yang konon langsung dijatuhkan Tuhannya dari sorga. Mengapa ditolak? Karena memang hanya merupakan ajaran pemuasan nafsu duniawi, baik di dunia maupun di sorga. Banyak umat agama jimat yang mau muntah
melihat kelakuan Nabi Kutim ini. Ini diakibatkan oleh kesalahan fatal Nabi Kutim yang mengklaim memperoleh wahyu dari Tuhannya yang kemudian diikuti secara membabi buta oleh umatnya. Ditambah ekspansi militer, membuat agama jimat ini berkembang pesat di awal pertumbuhannya. Akhirnya, Tuhan yang benar mulai membuka kedok agama jimat ini melalui teknologi. Sekarang tampaklah siapa sebenarnya di belakang agama jimat ini, yang tidak lain adalah iblis sendiri yang menyamar sebagai malaikat terang. Pembongkaran kedok ini dilakukan Allah, dikarenakan Allah juga mengasihi umat agama jimat ini. Allah tidak ingin mereka disesatkan terlalu jauh. Saudara-saudara yang terkasih, wahyu adalah salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan rencananya melalui orang-orang pilihannya. Jadi, seharusnya mengandung suatu hal yang baru. Tetapi, wahyu yang diperoleh Nabi Kutim ini sedemikian banyaknya dan sangat tampak jelas 75% lebih asal comot dari Alkitab. Ini tidak bisa dikatakan wahyu lagi. Itu suatu plagiat besar-besaran. Sebuah wahyu lama dengan keluaran baru dan gilanya 180 derajat bertolak belakang dengan iman Kristen. Alasannya sangat klasik, untuk menyempurnakan kitab yang sudah ada sebelumnya, karena yang sebelumnya sudah dipalsukan. Sebuah klaim yang tanpa nalar sama sekali. Ajaran yang diklaim menyempurnakan, tetapi ternyata ajaran moralitasnya sangat merusak. Banyak umat agama jimat yang paham bahasa sorga merasa malu melihat klaim seperti ini. Tetapi tidak sedikit yang tetap bebal dan menambah tebal muka tembok Nabi Kutim di dalam kuburannya. Selain pemalsuan Alkitab, mereka juga dengan semangat mengatakan seluruh nabi berasal dari Arab dan beragama jimat. Sudah sampai seperti ini kerusakan mental dan nalarnya. Logika anak-anak juga mampu menalar kapan agama Kristen muncul dan kapan agama jimat muncul. Mereka hanya berlindung di balik arti kata jimat, sekalipun tanpa memahaminya. Kelompok manusia yang maniak bahasa sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kitab KBBS atau Kamus Besar Bahasa Sorga, arti kata jimat adalah taat. Jadi, seluruh manusia ketika taat dikatakan beragama jimat. Tetapi, bila tidak taat baru dikatakan kafir. Berdasarkan arti kata taat ini, mereka mengklaim seluruh nabi beragama jimat. Hewan seperti anjing dan babi, bila dilatih juga akan taat, dan pasti mereka beragama jimat. Sama halnya juga kursi, mungkin sudah bersahadat dan beragama jimat. Saudara-saudaraku yang beragama jimat, sadarlah, pelajarilah bahasa sorga dengan baik. Bacalah kitab suci Al-Langit dengan seksama dan pakailah kacamata batin
untuk melihat kelakuan Nabi Kutim ini. Hanya ada dua kemungkinan terjadi setelah Anda membaca dengan seksama. Pertama, bila tidak menggunakan akal budi atau nurani, maka Anda menjadi teroris. Sebaliknya, percayalah, Anda akan tersadar ternyata Anda dan leluhurmu sudah dikadalin habis-habisan. Tidaklah mungkin ada pesta seks di sorga. Apakah wajar bila Allah saudara hanya mampu memberi kenikmatan duniawi? Sekali lagi, sadarlah, selamatkan kehidupan kekalmu dan kehidupan kekal keluargamu. Tinggalkan agama jimat. Tidak cukup bila Anda hanya mengambil sisi baik sebuah ajaran agama. Itu akan sama fatalnya. Cari tahu siapa jalan yang lurus itu. Kenali dia dan ikutilah dia. Di sorga orang Kristen tidak membutuhkan hal-hal yang terikat dengan kebutuhan duniawi. Kami percaya Allah kami mampu memberikan sukacita rohani yang jauh melebihi keinginan jasmani, yaitu sukacita bersama Allah yang sedemikian mengasihi umatnya. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.